Halo, kembali lagi bersama dengan saya di mata kuliah Statistika Bisnis 2. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai apa itu data dan bagaimana kerangka pemecahan masalah dari setiap riset mungkin ya. Dan barangkali ini juga pasti akan selalu dibahas ketika kita melakukan tugas akhir. Entah ada di S1 yaitu skripsi, di S2 yaitu tesis, ataupun di S3 disertasi. Hampir sama semuanya. Baik, langsung saja ya. Baik, minggu ini yaitu minggu ketiga kita akan mencoba membahas mengenai data dan kerangka pemecahan masalah. Yang pertama, pendahuluannya adalah data penelitian. Apakah itu data penelitian? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai data dan kaitannya dengan variabel. Nah, sekarang kita fokus kepada data penelitian. Data penelitian merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai dalam penelitian. Nah, itu pengertian secara definisi. Bagaimana pengertian-pengertian lain menurut berbagai jenisnya? Nah, kita akan coba bahas nih. Jenis data itu dapat dibedakan menjadi dua pada dasarnya. Melalui bentuk ya. Jadi kalau secara bentuk itu terbagi jadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu kualitatif dan kuantitatif nanti akan saya jelaskan. Nah, di kuantitatif juga terbagi lagi menjadi diskrit dan juga kontinum. Apa itu juga saya nanti akan jelaskan. Nah, sekarang kita ke pembagiannya dulu. Nah, data kontinum itu terbagi menjadi ordinal, interval, dan rasio. Gitu ya. Nah, di diskrit itu ada data nominal. Oke, kita cari pengertiannya. Kalau data kualitatif yaitu adalah data yang berbentuk kalimat atau gambar, yang mana dia tidak bisa dibuat angka. Jadi data-data yang memang hanya mengatakan suatu pernyataan, yang mana itu tidak memiliki memiliki angka ataupun tidak bisa dibentuk menjadi suatu angka. Itu data kualitatif. Lalu ada data kuantitatif. Data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang bisa diangkakan gitu ya. Jadi dia itu berbentuk suatu kalimat pernyataan tapi bertingkat. Misalkan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu bisa dibuat angka dari skor 1 sampai 5. Itu disebut dengan skala Likert. Nah, saya tunjukkan ya. Ada pembagian lagi dari data kuantitatif ini. Ada data diskrit atau biasa kita sebut dengan data nominal. Nah, data diskrit atau data nominal ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilangkan suatu hal. Misalnya, karyawan setelah dihitung ada 10 orang, kursi di kelas setelah dihitung ada 30 kursi. Ini contohnya. Lalu ada data kontinum, yaitu diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ini beda nih. Nanti coba kita bahas. Nah, ini pembagian data kontinum. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Kalau data ordinal, itu dia memiliki pengertian bahwa data berjenjang atau berupa peringkat namun jarak satu data dengan data lain tidak sama. Contohnya, PNS golongan 1, 2, 3, juara kelas 1, 2, 3. Jadi, sudah ada jenjang, ada perbedaan. Tapi dia jarak antara satu sama lain tidak sama. Kenapa? Contohnya misalkan kayak juara kelas. Kalau kita mengatakan juara kelas 1, 2, 3 atau ranking 1, 2, 3 dalam satu kelas siswa misalkan ya, itu hanya berdasarkan perankingan. Tapi apakah nilai rata-ratanya sama? Tidak juga. Misalkan juara kelas yang pertama, juara kelas 1, ranking 1, itu memiliki nilai rata-rata 90. Juara kelas 2 memiliki nilai rata-rata 85. Nah, kalau intervalnya sama atau jaraknya sama, harusnya juara kelas 3 itu adalah 80. Jadi 90, 85, 80. Itu seharusnya. Tapi kalau misalkan ternyata di peringkat ketiga itu angkanya adalah 70, maka jaraknya itu tidak sesuai atau jaraknya tidak sama antara juara kelas 1, 2, dan 3. Dan ini juga terjadi di kehidupan Anda tentunya ya. Jadi ketika ada perankingan tentang suatu hal, belum tentu angka asli dari
ranking tersebut itu memiliki interval yang sama atau jarak yang sama. Pasti ada jarak yang berbeda gitu. Nah, yang kedua data interval. Data yang mempunyai jarak yang sama namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Apa itu nilai nol mutlak? Nanti saya jelaskan. Yang pertama dulu, data yang mempunyai jarak yang sama. Nah, kalau tadi data ordinal dia sudah bertingkat, tapi jarak antara satu data dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda. Tapi kalau di data interval itu sama. Contoh misalkan, skala Podivat Likert pada kinerja perusahaan 4 kriteria. Contohnya gini, kalau misalkan suatu perusahaan secara misalkan karyawan itu dinilai dia ini cenderung buruk pekerjaannya, sedang pekerjaannya, baik pekerjaannya, atau sangat baik pekerjaannya, kita bisa membaginya menjadi 4 misalkan. Nah, kriteria ini itu memiliki interval yang cukup sama. Bisa saja mungkin dalam satu scoring untuk karyawan itu adalah misalkan ada 100 misalkan, 100 itu nilai yang paling maksimum. Maka kita bagi aja 100 dibagi 4. Berarti nilai 0 sampai 25 itu buruk, 26 sampai 50 itu sedang, 51 sampai 75 baik, 76 sampai 100 itu sangat baik. Demikian itu contohnya, kan punya interval yang sama itu. Lalu membagi tinggi badan sampel ke dalam 4 interval, yaitu contohnya nih, antara 140 sampai 149, 150 sampai 159 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, tapi harus kita ingat bahwa ketika kita menggunakan data interval, di sana tidak memiliki nol mutlak. Apa itu nol mutlak? Nilai nol mutlak itu biasanya gini, nilai yang tidak bisa tidak memiliki nilai di bawah 0. Itu kalau di data di data rasio. Jadi kalau di data interval, contohnya mungkin suhu kali ya. Ketika kita menghitung suhu, itu kita bisa tahu bahwa di bawah nilai 0 derajat Celcius masih ada minus 1 derajat Celcius, minus 2 derajat Celcius, minus 5 derajat Celcius, dan seterusnya. Itu karena dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Jadi kita bisa memberikan angka itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh tinggi badan sepertinya tidak masuk. Ini hanya contoh dari buku yang saya ambil dari Sugiono dan juga Ento Dajan. Anda bisa baca sendiri. Tapi pada dasarnya contoh yang paling baik itu adalah suhu untuk data interval. Selanjutnya ada data rasio. Nih, data rasio itu data yang paling bagus untuk dilakukan analisis. Kenapa? Karena dia ini memiliki jenjang, dia memiliki interval yang sama antara satu data yang lainnya. Yang ketiga, dia punya nilai nol mutlak. Contohnya misalkan tadi ya, panjang panjang dari suatu bangunan, panjang dari satu bangunan, luas dari satu bangunan, berat dari seseorang, satuan mata uang. Karena semuanya tidak mungkin minus dan penggunaannya pasti plus. Nah, itu data rasio yang dimaksud di sini. Itulah kenapa dia memiliki nilai nol mutlak karena tidak mungkin minus. Selanjutnya sumber data. Sumber data ini kita bisa bedakan ya. Data primer itu Anda sudah tahu, data pengambilannya itu langsung kepada di lapangan gitu ya. Kita riset secara langsung mendapatkannya. Tapi kalau data sekunder itu adalah data yang pernah diambil oleh orang lain, lalu Anda coba untuk Anda coba untuk dikaji kembali. Ya, kayak gitu. Misalkan data-data tersebut itu kayak ada di Biro Pusat Statistik (BPS), ada juga di Bank Indonesia, Badan Meteorologi dan Geofisika, atau mungkin teman-teman di keuangan biasanya mengambilnya dari Bursa Efek Indonesia. Dan seterusnya. Itu data sekunder. Nah, ada juga data tersier. Nah, ini jarang sekali. Data tersier itu adalah data yang diperoleh orang atau badan atau instansi
yang telah dipublikasikan, dikompilasikan dalam bentuk tabel, grafik, laporan penelitian. Jadi data tersebut itu sudah terolah, sudah disajikan sedemikian rupa, Anda hanya tinggal menyadurnya atau mengambilnya sebagai salah satu referensi atau mungkin tinjauan pustaka yang mendukung dari riset Anda gitu ya. Kalau misalkan Anda melakukan riset, ambil saja data-data tertentu yang mendukung hal tersebut. Itu data tersier. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada, kita tahu ya, ada observasi. Observasi ini kalau di ekonomi jarang. Ada juga wawancara. Wawancara ini kalau Anda kasusnya kualitatif, jadi pendekatan risetnya itu kualitatif pakai wawancara. Lalu juga kuesioner, ini kuantitatif, survei seperti biasanya, menggunakan data pertanyaan dan diisi oleh para responden Anda. Lalu pengukuran fisik, percobaan laboratorium, ini biasanya hanya untuk orang-orang yang berada di disiplin ilmu kesehatan ataupun psikologi mungkin, maybe ya. Terus habis itu yang terakhir dokumentasi. Nah, pengambilan dokumentasi ini kita sama seperti data tersier yang saya masukkan tadi dan juga data sekunder. Sedangkan sebelumnya itu merupakan data-data yang tergolong primer gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk mencapai kelengkapan, ketelitian dan kejelasan data, pencatatan data harus dilengkapi dengan yang pertama, nama pengumpul datanya, yang kedua, tanggal dan waktu pengumpulan data, yang ketiga, lokasi pengumpulan data, dan yang terakhir, keterangan-keterangan tambahan data, istilah atau responden. Itulah kenapa ketika misalkan Anda melakukan survei ya, atau membagikan kuesioner ketika Anda skripsi nanti, jangan lupa ambil nama dari orang tersebut, minimal nama panggilan, atau nama panggilan dan juga domisili. Saya biasanya menggunakan hanya dua ini untuk karakteristik. Kenapa? Karena bisa saja nama, kalau hanya nama saja, khawatirnya setelah data diolah ada data yang cukup ekstrim dan tidak layak untuk dipergunakan dalam analisis. Nah, ketika data ekstrim tersebut itu mengganggu di dalam analisis, dia harus dibuang dan diganti dengan survei yang baru kepada orang lain. Nah, kita mencoba untuk meminimalisir tingkat error gitu. Ketika misalkan si A ini kita kasih survei, terus habis itu data surveinya kita coba olah dengan si B, si C, D, dan sampai si Z seterusnya. Ternyata si A datanya ekstrim, tidak sesuai. Maka si A ini itu bisa kita buang datanya, kita cari responden baru untuk melengkapinya. Nah, demikian contohnya. Nah, bagaimana nantinya data yang tergolong ekstrim, saya akan jelaskan di tema selanjutnya, gitu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membahas mengenai ini materi dari Grubner. Saya tidak punya materi ini, tapi saya yakin ini penting, jadi akan saya sampaikan. Jadi di sini saya akan langsung mengenai bagaimana syarat data itu dibilang baik. Yang pertama, ketika data itu dibilang baik atau sudah termasuk baik, ia mempunyai syarat harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya, as it is gitu ya. Jadi kita tidak boleh memanipulasinya, harus asli dari pengambilan data tersebut. Yang kedua, data harus bisa mewakili atau representatif. Ya, benar-benar mewakili karena apa yang Anda tulis harus benar-benar representatif dari apa yang sudah Anda tangkap di dalam lapangan gitu ya, atau di lapangnya. Yang ketiga, kesalahan baku atau standar error harus kecil. Apa itu kesalahan baku atau standar error? Satu perkiraan estimate dikatakan baik, memiliki tingkat ketelitian tinggi jika kesalahan bakunya kecil. Syarat 2 dan 3 sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan. Jadi kalau di dalam statistik kita mengenalnya sebagai uji instrumen nanti.
ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua instrumen ini harus dilakukan supaya kita tahu data tersebut tergolong memiliki kesalahan baku atau standar error yang cukup tinggi apa tidak. Ketika dia memiliki standar error yang cukup tinggi, maka kita harus mencari mana data yang ada kesalahannya, lalu kita coba perbaiki. Perbaikannya bukan dimanipulasi, tapi kita coba lihat dari sisi variabelnya sudah sesuai apa belum. Seperti itu ya. Nah, apa itu variabel sesuai apa belum, nanti saya jelaskan di tema yang lain. Nah, yang keempat, harus tepat waktu atau up to date. Jadi, kalau misalkan riset Anda itu tahun 2021, data yang diambil ya jangan 2015, itu tidak representatif di saat ini. Gitu ya. Nah, yang kelima, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi sesuai, misalkan Anda ingin riset tentang kesetiaan, loyalty dari misalkan pengunjung Bravo atau mungkin konsumen dari Bravo supermarket. Maka Anda harus mencari para konsumen yang memang orang yang memang benar-benar yang pernah membeli atau minimal setia datang untuk berbelanja di Bravo, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orangnya tidak pernah berbelanja, orangnya juga jarang berbelanja di sana, mungkin itu akan jadi pertanyaan dan itu tidak relevan datanya. Seperti itu ya. Oke. Lalu data dan variabel ini sudah saya jelaskan. Nah, ini kalau tadi berdasarkan berdasarkan skala pengukurannya, itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sekarang menurut sifatnya itu ada kualitatif dan ada juga kuantitatif. Nah, data kualitatif tadi saya sudah jelaskan, tapi saya jelaskan kembali lebih spesifik, yaitu berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukurannya nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran BOS sangat lancar. Nah, ini agak beda ya. Ini dari bukunya Grubner mengatakan bahwa di kualitatif itu dibagi jadi dua, nominal dan ordinal. Tapi kalau di datanya Sugiono sama Anto Dajan, dia mengatakan kalau kualitatif hanya nominal. Data ordinal itu termasuk dari data kuantitatif. Nah, ini ada perbedaan, makanya Anda harus paham. Misalkan nanti ditanya oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji, Anda katakan bahwa data ordinal itu pada dasarnya masuk ke kuantitatif menurut si Anto Dajan. Tapi kalau kita mengambil pendapatnya Grubner, ya pasti dia mengatakan sebagai kualitatif. Demikian ya. Sampai sekarang saya juga masih belum menemui sebenarnya dari titik mana nih perbedaannya. Mungkin Anda bisa baca-baca kembali, gitu ya. Selanjutnya data kuantitatif itu adalah ada data discrete atau homogeneous. Data selalu berbentuk numerik atau nomor ya, berbentuk angka. Skala pengukurannya ada interval dan rasio. Contohnya, misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan Rp100.000, 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Macam-macam ya. Nah, jenis data menurut sumbernya, ini saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena Anda mungkin sudah tahu datanya internal dan data eksternal. Kalau data internal ya macam-macam seperti data gaji pegawai, data keuangan, data prestasi dari mahasiswa, data prestasi karyawan, dan seterusnya. Itu kalau data eksternal itu berarti bisa saja permintaan di pasar atau mungkin persaingan usaha di industri tersebut dan lain sebagainya, macam-macam. Keputusan pemerintah juga sama, itu data eksternal. Oke, jenis data menurut pengumpulannya. Nah, ini Anda pasti nanti akan ditanyai gitu ya oleh penguji atau pembimbing. Data menurut waktu pengumpulannya itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah pegawai dari
perusahaan A tahun 2013, jumlah perusahaan go public tahun 2006. Jadi cross-sectional data itu dia hanya diambil dalam satu kurun periode atau waktu tertentu saja, gitu ya. Tapi kalau time series data, jenis data berdasarkan waktu yang kedua, itu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Jadi ada kurun waktu tertentu gitu. Contohnya misalkan pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. 1 bulan berarti kan misalkan Januari ini, berarti tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, ini. Atau kalau nggak gitu, ini contohnya lagi, produksi padi Indonesia tahun 97 sampai 2006. Nah, ini ada jarak nih, ada jarak di situ. Maka kita katakan itu sebagai time series data. Nah, time series data itu nanti apa ya namanya? Datanya itu bersusun gitu, bersusun. Jadi misalkan tahun 97, 98, 99 dan seterusnya gitu. Hanya tahun saja selesai gitu. Tapi kalau di cross-sectional data, meskipun di sini contohnya ada yang ada yang tahun, tapi dalam 1 tahun tersebut dia hanya mengambil 1 kali. Jadi datanya cuma 1 aja, tidak bersusun seperti time series data. Itu ya. Selanjutnya menurut cara perolehannya tadi saya sudah jelaskan primer dan sekunder. Terus habis itu ini ikhtisar dari pembagian data. Anda bisa baca data itu dibagi macam-macam tadi. Kalau menurut sifat ada kualitatif sama kuantitatif, menurut sumber ada internal dan eksternal. Kalau dari cara perolehannya primer dan sekunder, kalau dari menurut waktu pengumpulannya ada time series dan cross section. Nah, ini harus Anda pahami karena nanti pasti akan dipertanyakan oleh dosen-dosen Anda seterusnya ketika Anda melaksanakan skripsi gitu ya. Nah, yang terakhir itu mengenai metodologi pemecahan masalah secara statistik. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan tugas akhir, pasti akan dipertanyakan bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu riset. Gitu ya. Nah, itu kayak tahapan gitu. Tahapan Anda itu melakukan apa sih sampai akhirnya riset Anda ini selesai atau penelitian Anda ini selesai, skripsinya selesai gitu ya. Yang pertama, Anda mulai lalu identifikasi masalah atau peluang, ya, masalahnya apa sih sebenarnya di situ. Lalu kumpulan fakta intern dan ekstern yang relevan dengan permasalahannya. Jadi kita pengumpulan data di situ. Habis itu apakah fakta yang tersedia cukup, gitu ya. Kalau faktanya tidak cukup, maka kita ke arah sini ya, nggak cukup. Kumpulkan data orisinil yang baru dengan menggunakan wawancara, kuesioner melalui pos dan lain-lain, macam-macam ya. Kalau pos ini zaman dulu banget. Jadi setelah tadi kan sudah data diambil, ternyata fakta atau datanya kurang bagus atau kurang sempurna gitu. Untuk melengkapinya kita lakukan lagi penggalian data sampai akhirnya nanti yang tersedia cukup. Jadi datanya sudah cukup, maka ya kita turun ke bawahnya, klasifikasi dan ikhtisarkan data dengan menggunakan tabel, grafik, dan ukuran deskriptif numerik. Nah, ini baru kita olah nih datanya. Jadi pengolahan data ada di sini ketika data sudah ada. Lalu ketika data sudah diolah, selanjutnya adalah sajikan dan komunikasikan informasi yang telah diikhtisarkan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran deskriptif. Jadi sudah ada nih data yang sudah diolah pakai analisis apapun ya, analisis data macam-macam, ada regresi, ada ada SEM, Structural Regression Modeling, ada juga uji diskriminan dan uji yang lain-lainnya, banyak sekali. Nah, itu bisa kita ujikan gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyajikan data tersebut, maka kita buat apakah informasinya dari sampel itu sudah cukup gitu ya. Kalau informasinya dari sampelnya sudah cukup, ya gunakan informasi sampel untuk mengevaluasi nilai parameter. Lalu yang kedua, menguji asumsi-asumsi tentang parameter. Jadi uji asumsinya sudah sesuai apa belum, gitu ya. Kalau misalkan dia ternyata informasi dari sampelnya itu tidak terpenuhi, maka gunakan informasi sensus untuk mengevaluasi alternatif rangkaian tindakan dan pengambilan keputusan, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di sini itu dia
apa ya tadi, sudah sesuai ya. Kita juga lakukan uji asumsi. Nah, selanjutnya adalah interpretasikan hasilnya, tarik kesimpulan, dan ambil keputusan dari riset tersebut. Jadi Anda kalau risetnya sudah selesai, Anda berikan saran kepada pihak terkait yang memang Anda berikan gambaran bagaimana hasil penelitian ini. Misalkan Anda risetnya mengenai Honda Beat Series, jenis produk Honda Beat Series gitu. Nah, berarti ketika hasilnya selesai atau penelitiannya selesai, Anda sampaikan saran keputusan yang baik yang harus diambil oleh Honda untuk bisa menambahkan penjualannya mungkin, atau menambahkan branding yang kuat dan lain sebagainya, macam-macam seperti itu. Baik, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.